Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nova Sepa Anggraini SPD dalam mata pelajaran materi sholat duha di kelas 4 SD. Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu harap anak-anak selalu semangat, gembira, dan senantiasa selalu antusias menerima pelajaran-pelajaran yang Ibu berikan. Baiklah anak-anak, untuk memulai materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memberi semangat untuk diri kita sendiri. Mari sama-sama kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Jadi hari ini sudah semangat menerima pelajaran dari Ibu? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ayo ketua kelas pimpin doa, siapkan dulu teman-temannya. Ayo duduk dengan rapi, duduk siap. Anak soleh. Ya ketua kelas, mari kita mulai untuk berdoa sebelum belajar. Sebelum mulai pelajaran seperti biasanya, Ibu absen dulu ya untuk mengetahui kehadiran siswa-siswi Ibu pada hari ini. Ainun, Aisyah, Bella, Lepin, Novan, Fauzan, Muhammad Hasbirullah. Alhamdulillah anak Ibu banyak ya masuk hari ini. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi sholat duha, apa materi kita sebelumnya? Masih ada yang ingat? Ya, materi kita sebelumnya pada minggu yang lalu yaitu tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik untuk laki-laki dan tanda-tanda balik untuk perempuan. Ibu bahas lagi ya, tanda-tanda balik untuk anak laki-laki yaitu pertama apa? Ya benar, timbulnya jakun. Suara sudah berubah dan adanya mimpi basah. Kalau untuk anak perempuan yang sudah balik, yaitu tandanya sudah adanya menstruasi. Badan sudah berubah, postur badan sudah berubah, dan timbulnya payudara. Itu dia tadi pengertian materi kita sebelumnya. Nah, hari ini kita belajar tentang sholat duha. Pengertian sholat duha, ada yang pernah tahu, ada yang pernah melaksanakan sholat duha, ada yang pernah mendengar sholat duha. Nah, Ibu rasa sudah ada ya, sudah pernah ada ya. Ini Ibu jelaskan yaitu pengertian sholat duha. Yaitu sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Yaitu ketika matahari telah terbit atau naik lebih dari 7 derajat hingga terasa panas, yaitu pada saat jam 7 sampai dengan jam 11 siang sebelum sholat zuhur. Jadi sholat duha, ingat ya anak-anak, sholat duha dilaksanakan pada saat matahari timbul sampai dengan matahari di atas kepala atau sebelum sholat zuhur. Pelaksanaan sholat duha. Sholat duha dilaksanakan paling banyak 2 rakaat. Yang sering kita laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam. Sementara itu, berbagai ulama berpendapat bahwa sholat duha itu ada yang maksimal 8 rakaat, ada juga 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan secara mufarid, sendiri. Jadi sholat duha berarti dilaksanakan sendiri. Iya, boleh dilaksanakan sendiri atau munfarid. Dan bisa juga dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat duha itu bisa dilaksanakan dengan munfarid atau sendiri, bisa juga dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi sholat duha itu dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam. Tapi beberapa ulama menjelaskan sholat duha maksimal dapat dikerjakan 8 rakaat dan sampai 12 rakaat. Tapi kita sering melaksanakan yaitu 2 rakaat 1 kali salam. Hukum sholat duha. Hukum sholat duha yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan mendapat pahala dan jika kita tinggalkan tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya kita selalu melaksanakan sholat duha. Nah, mu'akkad artinya sangat dianjurkan. Berarti sholat duha sangat dianjurkan walaupun itu sholat sunnah. Nah, anak-anak, hukum sholat duha itu yaitu perbuatan hukumnya mu'akkad, yaitu perbuatan yang hukumnya sunnah. Mu'akkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewati oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, meskipun sholat
duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya kita menurut menurut melaksanakan atau menuruti ajaran Rasulullah yaitu selalu melaksanakan sholat duha di pagi hari. Sholat duha pun mempunyai tata cara, yaitu pertama niat. Usolli sunnata duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya, sama dengan sholat-sholat fardu kita seperti biasanya, hanya membedakan niat dan rakaatnya saja. Berikutnya yaitu takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Yang berikutnya ruku dan iktidal. Sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tasahud akhir, membaca salawat atas Rasul, membaca salam dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha aduha uha abaha uha wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijuhu wa in kana mu'siran fayassiruhu wa in kana haraman fatahhiruhu wa in kana ba'idan faqarribuhu bihaqqi tuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika hatini ma ataita ibadakas sholihin. Keutamaan sholat duha, yaitu pertama, pahalanya sepadan dengan sedekah. Berarti alangkah baiknya melaksanakan sholat duha yang mendapatkan pahala sama dengan kita bersedekah. Berarti kita bersedekah tidak harus mengeluarkan biaya ataupun tenaga, hanya melaksanakan sholat duha, pahalanya sudah sama dengan sedekah. Yang kedua, dicukupi kebutuhannya. Allah mencukupi semua kebutuhan umat manusia, terutama dia melaksanakan sholat duha. Yang ketiga, disediakannya istana di surga. Allah memberikan janji kepada umatnya, yaitu apabila melaksanakan sholat duha akan mendapatkan istana di surga Allah nanti. Yang keempat, menggugurkan dosa. Dosa yang kita lakukan bisa digugurkan dengan melaksanakan sholat duha. Yang kelima, dibukakannya pintu khusus di surga. Pintu surga untuk kita yang khusus dari Allah apabila kita selalu meneladani sholat duha. Nah, anak-anak, demikianlah materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas kita sekarang, anak-anak bisa melanjutkan di LKS halaman 35, sumatip 1, dan bagian A serta bagian B. Untuk tugas anak-anak di rumah, Ibu harap anak-anak bisa menghafalkan niat sholat duha, rangkaian sholat duha, dan doa setelah sholat duha. Bisa kita kumpulkan nanti di minggu depan kita bahas kembali. Baiklah anak-anak, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.